Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semua kelas B atau kelas C untuk pertemuan siang kita menggunakan satu terminal sehingga saya bisa masuk ke kelas. Ini materinya adalah switching logic. Kita lanjutkan lalu tentang design line. Lanjut, switching logic itu adalah ketika switch membaca sebuah sumber MAC address, setiap frame yang lewat untuk membangun listable listable sebuah MAC address. Sebuah list tadi berisi pemetaan MAC address host dan port di mana host tersebut. Apa aja caranya? Bisa pakai beberapa cara. Ada yang namanya canal unicast, kemudian ada yang namanya countdown unicast, dan ada broadcast, dan yang terakhir adalah multicast. Di canal unicast, MAC address tujuan telah terdaftar dalam tabel MAC switch. Ya, frame akan forward ke port interface yang sesuai dengan MAC address tujuan tersebut. Kemudian, countdown unicast ini adalah MAC address tujuan belum terdaftar dalam tabel MAC switch-nya. Sehingga frame akan di-float semua port kecuali port di mana frame tersebut di-enter. Kemudian, yang terakhir, selanjutnya ada broadcast. Di broadcast ini frame akan di-float seperti unknown unicast, tapi ke seluruhnya. Kalau unknown unicast dia dikirim ke seluruhnya kecuali port di mana frame tersebut sudah diterima. Dan yang terakhir ada multicast, frame akan di-float atau dikirim ke seluruhnya seperti unknown unicast kecuali switch dikonfigurasi untuk optimasi multicast. Optimisasi multicast artinya multicast ini tidak akan dikirim semuanya, tergantung dengan konfigurasi yang dilakukan di switch. Tapi dia bisa mengirimkan lebih dari satu besar. Nah, ini salah satu perintah konfigurasinya teman-teman bisa lakukan di Cisco Packet Tracer ya. Switch itu akan membaca source MAC address yang tadi yang caranya seperti ini, masuk ke terminal switch, kemudian masukkan perintah-perintah berikut sh MAC address table, maka akan menampilkan keseluruhan dari MAC address yang ada di dalam sebuah jaringan. Ini kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 IP address ya. Ini portnya dari situ, kemudian ini port FA02 dan port FA10, VLAN 1 dan VLAN 100. Tipenya dia ada yang static dan ada yang total MAC address-nya adalah 6. Di switching method kita ada store dan forward. Ini adalah keseluruhan body frame akan diterima dan dicek sebelum di forward, kemudian dia namanya cut through atau fast forward. Cut through ini frame akan di forward sebelum keseluruhan frame diterima oleh switch. Paling tidak, setelah address tujuan sebuah frame terbaca, switch akan segera memforward frame. Mode ini akan mempercepat transmisi tetapi mengurangi deteksi error. Kemudian ada yang namanya fragment free. Switch mengecek 64 bytes pertama sebuah frame, kemudian mulai memforward frame tersebut. Biasanya error pada paket bisa deteksi pada 64 bytes pertama frame. Nah, ini switching methodnya. Ada destination address, ada source address, ada data frame. Kalau cut through di atau fast forward itu bentuknya seperti ini. Ya, 6 bytes destination address-nya, kemudian tanpa pengecekan, sehingga dia bisa lebih cepat. Ini yang fragment free-nya, ceknya 64 bytes pertama data. Kalau yang store and forward itu cek error pada seluruh body frame. Ini perbedaannya cut through, fragment free, sama store and forward. Store and forward itu semuanya ada. Kemudian ada collision domain. Ini sudah dijelaskan kemarin, jadi saya akan skip aja. Kemudian ada broadcast domain. Broadcast domain ini sejauh mana sebuah paket broadcast akan dikirimkan. Network yang terhubung oleh switch merupakan satu broadcast domain sendiri, sedangkan router secara default akan men-stop, tidak memforward paket broadcast. Nah, setiap port yang dimiliki router itu merupakan satu broadcast domain tersendiri. Paket broadcast ini yang dikirimkan oleh satu host akan diterima oleh semua host dalam satu broadcast domain yang sama. Ini seperti ini gambarnya. Satu broadcast domain dari switch gitu ya. Jadi satu broadcast domain dari router, sehingga router tadi dibilang tidak akan forward ke paket broadcast tersebut. Oke,
Device yang selanjutnya yaitu namanya repeater. Repeater ini beroperasi pada layer 1 OSI model. Dia digunakan untuk meregenerasi sinyal dalam proses transmisi. Gunanya, dia dapat memperpanjang jarak yang dapat ditempuh sinyal data dalam kabel. Jadi kalau kabelnya sudah 200 meter gitu ya, di tengah-tengah dikasih repeater supaya sinyalnya tetap kuat. Kemudian device yang selanjutnya adalah hub. Hub ini beroperasi sama juga di layer 1, biasanya digunakan untuk menghubungkan device-device dalam LAN kecil, kurang dari 24 device. Dia merupakan repeater dengan jumlah port yang lebih banyak, itu namanya hub. Kemudian apa problemnya kalau kita pakai hub? Hub itu biasanya hostnya hanya bisa mengirim dan menerima dalam satu waktu. Jadi sifatnya hub duplex. Karena udah kita bahas. Dia tidak membedakan traffic unicast, multicast, broadcast. Semuanya di broadcast. Jadi dia tidak bisa membedakan kapan kita mau pakai unicast, multicast, atau broadcast. Hanya meregenerasi sinyal yang diterima dalam satu port keluar ke semua port yang lain. Dia satu collision domain dan satu broadcast domain. Kemudian ada namanya bridge atau jembatan. Ini biasanya beroperasi pada layer 2 OSI. Dia memeriksa MAC address untuk menentukan bagaimana menangani frame yang diterima. Dia biasanya agak lebih lambat ketimbang yang lain. Kemudian ada switch. Switch ini beroperasi di layer 2, meskipun ada switch layer 3 ya. Setiap port merupakan satu collision domain tersendiri. Kalau tadi di hub, itu collision domainnya satu untuk satu device. Ini setiap port itu punya satu collision domain. Jadi kalau hub punya 24 port, collision domainnya satu. Kalau switch 24 port, collision domainnya ada 24. Nah, setiap host dapat mengirim dan menerima dalam satu waktu. Dia full duplex dan dia lebih cepat dari bridge. Dan dia memiliki satu broadcast domain sama dengan hub tadi. Device selanjutnya adalah router. Dia beroperasi pada layer 3. Setiap port merupakan satu broadcast domain tersendiri. Ingat, ini setiap port bukan lagi satu device. Jadi kalau dia punya dua port, maka dia punya dua alamat broadcast. Kemudian dia mensegmentasi network dengan router dapat mengurangi traffic broadcast dan meningkatkan penggunaan bandwidth. Layer 2 switching ataupun filtering hanya berdasarkan pada layer 2 MAC address, tidak membaca protokol network yang beroperasi pada layer di atas seperti routing protokol maupun aplikasi user. Dia akan membangun tabel MAC address untuk menentukan perbedaan frekuensinya. Contohnya ini, katalis 20. Kemudian layer 3 switching berfungsi layaknya switch layer 2. Selain memanfaatkan MAC address, juga memanfaatkan informasi IP address pada layer 3. Dia bisa memiliki fungsi routing seperti halnya router. Proses routing bisa secepat proses switching atau wire speed. Contohnya ini, katalis 3560. Nah, ini perbedaan switch dan router. Kalau routing di layer 3 itu bisa, kalau router otomatis bisa juga routing. Nah, ini maksudnya switch layer 3 ya, layer 3 switch. Kemudian manajemen trafiknya sama-sama bisa. One card-nya itu hanya bisa di router. Sedangkan di router itu wire speed-nya tidak akan bisa secepat wire speed routingnya yang dilakukan di layer 3 switch. Inilah perbedaan-perbedaan yang teman-teman harus lakukan. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita membahas tentang lanjutan desain line. Nanti kita akan lanjutkan lagi materi selanjutnya, yaitu VLAN atau virtual LAN dan juga routing. Sampai jumpa rekan-rekan di pertemuan.